Bismillahirrahmanirrahim. Sekian banyak hal yang tidak bisa kita jaga karena terjadi di luar kekuasaan kita. Tapi akan ada satu hal yang pasti bisa kita jaga karena itu ada di dalam diri kita, yaitu respon. Sahabat-sahabat yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Sukses mulia. Ini sesi terakhir harus lebih dahsyat, oke? Lepaskan energinya supaya hidup kita teroptimize dari sekarang, teroptimize dari sekarang. Oke, apa kabar? Sukses mulia. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dari tadi pagi, sudah menginvestasikan semua kemampuan yang teman-teman bisa berikan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah hadir siang hari ini, sampai sore hari ini sudah rela meninggalkan pekerjaannya, minta izin sama atasannya dan bisa hadir ke sini. Sebelumnya saya ingin sapa dulu teman-teman yang ada hadir di tempat ini, boleh? Supaya sama-sama networkingnya terjadi hari ini. Siap? Oke, sahabat-sahabat semuanya dari komunitas trainer independen Indonesia. Mana? Angkat tangan. Wow, angkat tangan dulu. Luar biasa. Wajahnya mirip dengan Jalaluddin Akbar. Dari komunitas HR ada? Luar biasa. Komunitas sukses mulia tentu saja. Dari HIPMI. Terima kasih selamat datang para pengusaha muda Indonesia yang luar biasa. Dari Himpunan Lembaga Pendidikan Indonesia. Ini pasti fansnya Pak Guru ya. Dari Himpunan Psikologi, HIMPSI, ada? Selamat datang dulu, Pak. Selamat datang. Dan sahabat-sahabat semuanya, saya punya beberapa rekan yang ini rekan-rekan yang luar biasa, partner belajar dan menjadi sahabat dan menjadi keluarga. Akan saya perkenalkan dulu. Yang pertama adalah Supervisor Training Sharp Indonesia, Bapak Imam Nugroho. Siapa yang training di Sharp suatu saat nanti? Boleh. Harus berkenalan dekat dengan Mas Imam. Tepuk tangan dulu dong. Beliau juga alumni dari BNC, sahabat-sahabat semuanya. Berkenalan dengan saya sejak lama dari perusahaan sebelumnya dan sekarang ada di Sharp. Mohon sudah datang Kang Imam. Yang kedua, sahabat-sahabat semuanya, ini adalah orang yang sangat luar biasa, baik rendah hati banget. Sahabat, trainer dan sekarang jadi kakak. Saya assessment dengan beliau 9 bulan, teman-teman semuanya. Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung. Itu kan benar trainingnya akan diselenggarakan atau tidak? Ya, saking detailnya, teman-teman semuanya. Tapi ketika training itu diselenggarakan, beliau sekarang hadir berdua. Training itu diselenggarakan, beliau dan rekannya yang akan nanti saya sebutkan namanya, ini memberikan training kita hasil dari didikan tempat dengan nilai yang hampir sempurna. Ya, 3,8 sekian. Kita sambut Bapak Bento Fani Nazar, Chief of Enterprise and Service Delivery and Customer Support dari Astra Grafia IT, ya, luar biasa. Dan disertai dengan partnernya seorang kakak, seorang bunda yang support luar biasa, Section Head of Technical Talent Development di Agit, Bunda Ita Kustina. Teman-teman semuanya, ada lagi juga Mbak Luki. Mbak Luki di mana tadi duduknya? Mbak Luki selamat datang. Ya, beliau teman bermain Agit dari PT Pintrako. Ya, terima kasih sudah hadir ke sini. Pintrako IT. Teman-teman semuanya, dan ada juga ini orang yang memperkenalkan kami dengan Astra. Tempatnya jauh di Lembang, di pojok, tapi kita nggak pernah tahu di mana rezeki Tuhan, di mana Tuhan menyimpan rezeki untuk kita. Teman-teman semuanya, waktu saya pertama datang ke tempat beliau berada, saya mikir ini benar kan ada training di sini. Gelap luar biasa, hujan, pakai motor, teman-teman semuanya. Tapi justru dari situ perubahan hidup terjadi dengan luar biasa. Berkenalan dengan Astra International, AHM, berkenalan dengan Meko dan banyak perusahaan. Ibu Novlisia dari training provider PT Tania Adventure. Sahabat-sahabat semuanya, Pak Imam, Pak Bento, Bunda Ita, Mbak Luki dan Mbak Novli. Ini teman-teman yang tadi hadir ke sini, ini adalah teman-teman yang belajar di tempat, sharing bersama. Jadi modul yang diberikan adalah modul yang digodok di tempat luar biasa di sini.
Jadi teman-teman nanti Mbak Novi setelah pulang dari hari ini, Mbak Novi punya, oh ternyata trainer itu banyak ya. Oh ternyata trainer yang maju ke depan banyak, jadi punya referensi yang luar biasa. Demikian juga dengan Pak Imam, Mas Bento, dan semua yang ada di sini. Jadi kita hari ini bernetworking bukan cuma untuk melihat launching, ya, karena nggak kerja kalau kita belum networking. Sudah kenal satu dengan yang lain? Belum? Dari pagi belum kenal? Kenalan dulu sebentar, kenalan dulu mau networking aja. Jangan sama yang sebelah lagi, satu kantor lagi, satu kantor lagi, satu kantor lagi. Berkenalan supaya wawasannya lebih luas, depan belakang, kiri kanan. Kenalan dulu, ayo. Sebentar, iya. Ya pergi. Oke, nah begitu dong, Masya Allah. Jadi masa ini hangat. Yes. Oh, ini dari bulan sekolah Indonesia. Oke, ya. Luar biasa. Oke, 3, 2, 1. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Sahabat-sahabat, izinkan saya memperkenalkan diri. Meskipun tadi teman-teman sudah melihat sedikit profil saya. Boleh? Sebetulnya saya agak enggan untuk di launching hari ini, tapi karena malu dengan judul modul sendiri, modul saya Change Your Response, Change Your Class. Kalau saya nggak di launching hari ini, malu sama modul sendiri. Teman-teman izinkan mudah-mudahan 30 menit ke depan bisa memberikan yang terbaik dan teman-teman bisa mendapatkan yang terbaik. Amin. Saya Hari Firmansyah, saya adalah seorang penikmat hidup. Kenapa dibilang kayak gitu Bang Hari? Karena dari tahun ada kejadian hidup yang luar biasa. Sebelum Indonesia bangkrut, keluarga saya lebih duluan bangkrut, ya. Dan saya selalu sedih pada saat itu. Saya sangat suka banget kalau saya bercerita dan orang yang mendengarkan cerita saya nangis karena saking sedihnya cerita saya. Dia menyelami trauma saya, dia akhirnya dia nangis. Ketika dia nangis saya bilang, masa ya? Tanpa saya sadari, ternyata ketika saya bercerita tentang kesedihan, saya sedang menarik kesedihan yang lain. Tahun 97, perubahan itu baru terjadi pada saat tahun 2007. Pada saat itu saya belajar dari seseorang, ngomongnya cepat luar biasa, sistematis, enggak juga, sahabat-sahabat semuanya, orang Jawa, Chinese, tulen. Dahsyat. Teman-teman semuanya, saya kesal banget pada saat itu tahun 2007 itu. Kenapa? Karena saya harus berinvestasi sedemikian besar uang tanpa saya. Ini orang, kok bapak ini ngomongnya dahsyat, tapi ngomong dahsyat. Teman-teman semuanya, namun dari seseorang yang sangat luar biasa mengubah hidup saya itu, saya belajar dari beliau satu kali. 4 hari 3 malam nggak dapat banyak, yang saya ambil cuma satu kata aja. Yang tadinya sedih, ceritanya saya ganti. Kalau ada orang nanya, Rik, apa kabar? Saya bilang, dahsyat. Meskipun sambil merinding, masalahnya. Kalau ada orang nanya, kapan awalnya karena ketinggalan, kapan aku mah? Ya, alhamdulillah, dahsyat. Saya ke Hongkong 2 bulan, orang-orang bilang gila si Arif ngomong 2 bulan tanpa mereka tahu bahwa saya di Hongkong tidurnya sama, bukan tidurnya sama, tidurnya di tempat salah ngomong. Tidurnya di tempat orang-orang yang nggak punya visa, ya, di orang-orang yang overstay, di orang-orang yang jual pil koplo. Kalau ditanya, Rik kemana aja? Katanya di Hongkong ya? Iya, alhamdulillah. Apa di Hongkong? Ada training. Kabarnya gimana? Dahsyat. Boro-boro dahsyat ya. Cuma kata-kata dahsyat. Dan memang dari tahun 2007 sampai 2014 kehidupan yang saya rasakan, alhamdulillah ya. Teman-teman semuanya, tapi saya sadar banget ketika kita merasakan kenyamanan, itu saatnya kita mempush diri kita. Maka saya belajar lagi dari satu orang. Dan kemudian juga orang ini berbeda banget nih. Bapak ini dengan bapak yang sebelumnya namanya Pak Tum Desemoringin yang sudah mengubah hidup saya. Kalau yang ini luar biasa, sistematikanya rapi, sehingga ketika saya belajar dengan beliau, kecarut-marutan otak saya terasa berubah dingin gitu ya. Teman-teman, saya belajar dengan beliau 3 hari 2 malam. Yang saya ambil adalah 2 kata yang jadi satu frame yang bagus luar biasa: sukses.
Jadi kalau ada orang nanya sekarang, Ri, kumaha kabarnya saya? Alhamdulillah saya dahsyat, sukses. Saya belajar banget teman-teman semuanya, when I change my word, I change my world. Bilang sama sebelahnya, my friend. Ayo bilang dulu sama sebelahnya. My friend. When you change your words, you change your world. Sahabatku, lihat wajah saya dong. Saya tuh ingin sama Anda. Ayo, ada orang yang ngomong sama saya ini. Ayo berhadapan-hadapan yang enak, memberikan servis yang terbaik. My friend, when you change your words, you change your world. Maka dari itu, dari sekarang, hari kita ubah. Yang paling mudah kita ubah. Kita ubah kata-kata kita. Tos dulu dong. Tosnya ke atas doang. Tosnya sambil dong. Sukses. Oh iya, iya. Oke. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Tepuk tangan ini udah sore, nggak cukup cuma kayak gitu doang. Sambil ketawa, yeay. Oke, sahabat-sahabat, hari ini saya ingin bercerita hal yang sangat sederhana banget. Meskipun sederhana, ini adalah the mother of training, ya, ibu dari ibu semua training. Hadihi ummu training. Itu baru saya buat aja barusan, ya. Teman-teman semuanya, sebelumnya saya ingin bercerita. Ada dua orang di dalam profesi yang sama. Yang pertama adalah seorang staff yang diharuskan untuk memaintenance customer-nya. Staff yang harus mengurus customer-nya supaya nggak hilang kemana-mana. Teman-teman semuanya, suatu saat dua orang ini dimarahi tanpa alasan yang jelas sama bosnya di depan orang banyak. Dua-duanya dimarahin gini, brengsek, tahu gimana kita mencari staff yang mencari customer yang kayak gini? Kamu seenaknya aja ngurus. Mikir di depan orang banyak begitu. Dua orang dengan posisi yang sama. Yang satu, teman-teman semuanya, dia kayak gini. Oh, bukan salah saya, kok saya disalahin. Yang satu, salah saya di mana? Apa salah saya? Besok saya harus tanya sama dia supaya semuanya jadi jauh lebih bagus. Yang satu, sakit hati, begitu ngomong, bukan salah gua lagi, itu kan salah banyak orang. Yang satu bilang salah dia, bro, kita harus jauh lebih baik. Bisa jadi yang kemarin bukan kesalahan kita, tapi dengerin, pasti ada hal yang benar. Teman-teman semuanya, yang satu marah-marah terus, cerita kejelekan bosnya sama teman-teman sekitarnya, sehingga teman-temannya malas berteman sama dia. Dan bosnya lama-lama tahu juga dia menceritain kejelekan tentang dirinya, malas ngasih kerjaan ke orang ini. Yang satu, dia menceritakan apa yang seharusnya kita buat. Teman-teman semuanya, yang satu memperbaiki sesuatu hal, sehingga teman-temannya jadi suka. Dan bosnya juga, oh, yang ini bagus nih. Itu profesi yang pertama. Profesi yang kedua, middle manager. Teman-teman semuanya, dua-duanya kurang diapresiasi sama bos. Ketika ada event apa-apa yang disebutkan oleh manajer, oleh senior manajernya, itu orang-orang yang middle manager yang lain, yang dua orang ini beda. Mereka bekerja keras, mereka adalah apinya di perusahaan, tapi jarang diapresiasi. Yang satu untung. Beberapa kali event, beberapa kali pertemuan, beberapa kali rapat besar, aku nggak pernah diapresiasi. Aku yang capek kerja. Yang satu sih, gimana supaya saya bisa mendapatkan perhatian bos itu ya? Gimana supaya komunikasi saya bisa jauh lebih dahsyat ya? Sahabat-sahabat semuanya, kejadiannya sama, tapi ada satu hal yang membedakan. Itu profesi yang kedua. Profesi yang ketiga, trainer. Cerita, udah persiapan, delivery, nggak didengerin sama orang yang sama partisipan. Dibully. Yang ini juga sama, udah persiapan, udah buat hal yang bagus, tapi masih dibully juga. Yang satu bilang besok-besok lagi nggak mau nih jadi trainer. Kalau kayak gini mah sakitnya di sini. Tapi yang satunya lagi mikir, apa yang bisa saya perbaiki dari hal yang kemarin supaya saya bisa mendeliver training saya lebih bagus. Finally dia ikutan UDT, biar sih dapat.
Teman-teman semuanya, halo. 3 orang yang tadi sama-sama dapat, 3 pasang yang tadi sama-sama dapat kejadian yang sama. Tapi kira-kira ada si staff A dengan staff B, ada middle manager A dengan middle manager B, ada trainer A dengan trainer B. Kira-kira yang nasibnya jauh lebih bagus yang mana? Yang B. Lebih baik. Nasibnya yang mana? Yang merespon positif. Teman-teman. Ya. Teman-teman semuanya, kejadiannya sama tapi kenapa hasilnya beda? Itu yang kita ingin trainingkan. Itu yang ingin kita ceritakan. Namun sebelumnya saya ingin memperlihatkan dulu, ternyata ada tangga kualitas kehidupan. Kalau tadi Kang Tatai memperlihatkan tangga yang sama, tapi ternyata dirawikan oleh perawi yang berbeda. Ya? Saya kaget, ini sama Mas Tatai ya. Untung ternyata dirawikannya oleh berbeda. Kalau tadi Mas Tatai oleh siapa? Kalau saya oleh Ron Kaufman. Sama-sama dari servis. Teman-teman, ini tangga kualitas servis yang kemudian saya adopsi menjadi tangga level kualitas kehidupan. Yang pertama, tolong bantu saya supaya semuanya terlibat dan ingat, supaya bawa sesuatu pas nanti pulang. Bisa? Teman-teman semuanya, tangga yang pertama ini tangga yang paling dasar. Tangga yang paling dasar. Teman-teman semuanya, tadi Mas Tata udah bilang, tangga ini disebutin tangga? Ini kelas paling dasar kan? Hari kelas itu apa sih maksudnya? Kelas itu teman-teman semuanya ini. Secara intelektual, secara sosial, secara kekeluargaan, secara finansial. Sahabat-sahabat semuanya, ini yang saya maksudkan dengan kelas. Ada orang-orang yang ini kelasnya dasar banget. Inggrisnya apa? Basic. Supaya ingat ngomongnya harus agak lebay dikit. Boleh? Yang paling lebay dapat hadiah. Ngomongnya harus kayak gini. Yes. 1, 2, 3. Yes. Nggak ada yang lebih keren. Pasti bisa lebih dahsyat ini. Ayo. Yang sebelah sini dulu. 1, 2, 3. Yes. Bapak keren banget. Luar biasa. Bapak masih ini sekeluarga sama kemarin Pak Adam Darojatun masih. Ini Pak Adam Darojatun ya. Yang sebelah sini, ayo, kata paling dasar. Harus dulu. Yes. Yang sebelah sini, ayo yang 3 dulu. Yes. Teman-teman semuanya, kualitas kehidupan yang basic. Secara sosial dia nggak punya teman, secara finansial dia nggak punya penghasilan, secara keluarga dia juga tidak membahagiakan keluarganya. Teman-teman semuanya, secara intelektual dia juga tidak belajar. Ini seperti Pak Jamil ketika kuliah dulu. Orang-orang basic, teman-teman semuanya itu cuma punya 2 kemampuan: tarik nafas dan kentut. Itu aja. Ya, kalau Pak Jamil dulu kuliah katanya cuma tulang dan kentut aja ya. Teman-teman semuanya, pengen nggak kita tinggal di sini? Maka dari itu ada orang yang mempush dirinya masuk ke kualitas kehidupan yang selanjutnya, ke kelas yang selanjutnya. Teman-teman semuanya, seorang mahasiswa yang bagus kuliahnya, apakah dia mahasiswa yang luar biasa? Seorang kepala rumah tangga yang memiliki pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap keluarganya, apakah dia kepala rumah tangga yang luar biasa? Seorang staff yang meretensi customernya dan dia meretensi customernya dengan retensi yang baik, apakah staff itu adalah staff yang luar biasa? Trainer yang mendelivery trainingnya dengan baik, apakah trainer itu trainer luar biasa? Itu trainer seharusnya. Sip? Makanya yang pengen jadi trainer harus masuk ke pasar di sini ya. Teman-teman semuanya, kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, apakah itu kepala rumah tangga yang luar biasa? Yes. No, itu sudah seharusnya. No, yes. Teman-teman semuanya, bahasa Inggrisnya expected. Apa katanya? Expected. Cara bacanya kayak gini supaya ingat. Lihat ya, cara bacanya kayak gini. 1, 2, 3. Udah saya ngerti. Teman-teman, cara bacanya ingat. Expected. Nah, tarik kiri kanan depan. Oke? 1, 2, 3. Expected. Siap? Mau tinggal di sini? Enggak. Dia punya teman kan hari? Punya, tapi di
Secara finansial ada nggak hari? Ada, tapi ngepas. Sahabat-sahabat intelektual belajar, tapi ya cuma tahu aja, belum mengaplikasikannya. Teman-teman semuanya, ada orang yang terus mempush dirinya lagi, sehingga dia tadi kalau kata-kata time sampai di level yang ketiga. Namanya apa tadi? Apa tadi? Supaya ingat, namanya desire. Ini hal kehidupan, kualitas kehidupan sini udah bisa buat nyaman banget, enak banget. Asalnya nggak punya teman, jadi punya teman di sini udah banyak temannya. Asalnya nggak punya penghasilan di sini banyak penghasilannya. Asalnya keluarganya di sini keluarganya jadi baik, di sini keluarganya jadi nyaman, enak. Teman-teman semuanya, kehidupannya udah maknyus. Makanya ngomongnya juga harus semaknyus mungkin. Oke? Ikuti kata-kata saya. Gerakan. Ikutin ya. Lihat. Yang ikutin pokoknya mudah-mudahan kehidupannya nyaman. Oke. Teman-teman lihat. Oke, begitu ya. Gak perpanjangan. Bisa. Tangannya dimainkan. Mendesak. 1, 2, 3. Saya ngeliat buah bisa hilang malaikat dari anak. Jadi pengen cepat pulang ke rumah. Pak Jamil. Level ketiga Pak. Kehidupannya udah enak, udah nyaman, udah luar biasa. Berdiri Pak Jamil bisa. Bahasa Inggrisnya desire. Cara bacanya belum. Cara bacanya Pak? Cukup sampai di sini? No, teman-teman semua enggak. Maka dari itu ada orang-orang yang terus mempush dirinya. Sama seperti Pak Jamil ketika dulu beliau sudah ada di tataran tertinggi sebuah LSM di Indonesia, namun kemudian kayaknya masih ada yang mau. Maka oleh temannya dibilang, Pak Jamil, keluar. Kalau keluar kan kehilangan kenyamanan. Belum kemudian berbicara sama istri. Kalau saya keluar ini 3 bulan ke depan kita akan banyak puasanya. Teman-teman, beliau menanggalkan semua kenyamanannya. Beliau kembali belajar, beliau kembali mengeksplorasi diri. Sampai teman-teman semuanya, apa yang dilakukan beliau adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sini. Kalau ini agak beda dengan yang masa tadi dibilang. Yang di sini teman-teman semuanya, ini kehidupannya sudah banyak kejutan. Surprising. Kalau bahasa Al-Quran bilang, Allah rizkikan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang gak bisa rasakan. Banyak kejutan-kejutan yang datang ke kehidupan dia. Siapa yang pengen banyak dapat surprise dari Tuhan? Yang cuma tangan saya. Mau? Cara bacanya kayak gini. Ya, saya belum tahu Pak caranya nanti ya. Caranya kayak gini. Wow, surprising. Ayo, 1, 2, 3. Wow, surprising. Kurang surprise. Masa mau surprise kayak gitu? Wow, surprising. Apa yang surprise? 1, 2. Wow, surprising. Gitu. Coba dikalibrasi sama teman-temannya nih, berdua coba. Berdua berhadapan-hadapan, Pak. Mohon maaf Pak, cari temannya. Udah cukup belum ya? 1, 2, 3. Wow, surprising. Nah, gue tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Cukupkah sampai di situ? No, teman-teman semuanya yang di sini nggak punya teman, yang di sini punya teman, yang di sini punya banyak teman. Sahabat-sahabat yang di sini udah punya sahabat. Yang di sini secara finansial nggak punya, yang di sini punya, yang di sini uangnya banyak, yang ini secara finansial udah sukses. Tapi dia nggak merasa, dia merasa sepertinya ada hal yang harus saya lakukan lebih lagi. Kalau dia di sini udah sukses, dia nggak berhenti di kesuksesannya, tapi dia mensukseskan orang. Kalau di sini dia sudah jadi leader, teman-teman semuanya, dia nggak cukup jadi leader, dia membuat leader-leader yang lain. Kalau di sini dia sudah jadi trainer yang hebat, dia nggak cukup menjadi trainer yang hebat, tapi dia meng-create trainer-trainer yang hebat. Sahabat-sahabat semuanya, sehingga kehidupan yang paling ini, yang paling hebat ini, namanya adalah unbelievable. Apa? Unbelievable. Seperti lagi mukul beduk. Unbelievable. Ayo satu ketiga. Unbelievable. Beautiful. Teman-teman semuanya, siapa yang pengen kehidupannya sampai di yang paling tinggi ya? Coba tangan saya kasih. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak melihat tangga kayak gini, bapak lebih suka yang mana? Di bawah apa di atas? Di atas. Ibu-ibu, bu, melihat yang kayak gini, ibu-ibu lebih suka posisinya di mana? Di atas apa di bawah? Sama-sama di atas. Ternyata teman-teman semuanya, kita pengen kualitas kehidupan yang kayak gini. Sip?
Yang harus kita catat adalah orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang ada di dunia ini, kebanyakannya pengen sampai ke yang paling atas. Tapi kebanyakan mereka memiliki kualitas yang bawah. Ada yang membedakan antara satu tangga dengan tangga yang lainnya. Kehidupan yang hebat ini, kehidupan yang luar biasa ini, kelas yang luar biasa ini hanya bisa didapatkan jika respon kita juga sama dengan kualitas yang kita inginkan. Sip? Halo? Kebanyakan orang pengen kehidupannya luar biasa, tapi merespon segala hal yang ada terjadi di dalam hidupnya dengan respon yang dasar, yang basic, yang expected. Jadi kehidupannya, kualitas kehidupannya juga basic dan expected. Teman-teman semuanya pengen di sini, tapi karena responnya respon yang dasar dan seharusnya, maka orang-orang ini jadi orang-orang yang selalu mengejar-ngejar rizki. Capek hidup. Kalau dia jadi servisnya boro-boro fantastik, no? Boro-boro menyenangkan. Di sini servisnya menyeramkan. Uangnya banyak, kehidupannya bertingkat naik. Teman-teman, dia akan terus mengejar-ngejar uang. Beda dengan dua orang yang ada di sini. Dua orang yang ada di sini, sahabat-sahabat semuanya, ini adalah orang-orang yang dikejar-kejar rezeki. Yang di sini mengejar-kejar rezeki, yang di sini dikejar-kejar rezeki. Mau yang mengejar apa dikejar? Cheers. Beneran. Sahabat-sahabat semuanya, kalau yang di sini tidak tahu apa-apa, Pak Jamil bilang yang di sini an expert. Kalau pengen jadi orang-orang yang dikejar rezeki, jadi orang-orang yang expert di bidangnya. Sahabat-sahabat semuanya, kalau di sini udah sukses, di sini nggak cuma sukses, tapi di sini dia udah jadi orang yang mulia. Kenapa? Karena dia berpikir kesuksesannya harus dibuat untuk bisa mensukseskan orang lain. Dan karena sendirinya dia jadi mulia. Dia selalu, sudah pernah baca buku Tribute-nya Pak Jamil? Saya sarankan setelah hari ini beli, ya, baca. Sahabat-sahabat semuanya, di sini orang-orang di sini itu sudah orang-orang yang tidak lagi memikirkan tentang dirinya sendiri, tapi dia sudah berpikir tentang kita, orang-orang sekitarnya. Dia sudah berpikir tentang kita dan dia. So, teman-teman semuanya, siapa yang pengen hidupnya nyampe ke unbelievable? Saya. Mau? Ada caranya. Sebelum belajar caranya, kita lihat dulu prinsipnya, boleh? Prinsip yang pertama, sahabat-sahabat semuanya adalah apapun kejadiannya, ulangi. Apapun kejadiannya, hasilnya selalu tergantung respon yang kita berikan. Ulangi ya, apapun kejadiannya, hasilnya selalu tergantung kepada respon yang kita berikan. Sahabat-sahabat semuanya, ini contohnya seperti ini. Saya orang Bandung. Kalau saya datang ke Jakarta, saya harus rapat dengan Pak Bento dan Bu Ita. Saya harus pergi dari Bandung sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh berkumandang. Kenapa? Kalau saya pergi dari Bandung setelah subuh, saya nyampe Halim jam 5:30, itu udah nggak bisa masuk ke Sudirman. Masuk ke Sudirmannya jam 9:30. Teman-teman semuanya, ketika lagi macet-macetnya saya nggak lihat kiri kanan saya. Ada orang yang pakai taksi, responnya kayak gini. Dia aduh. Ada orang yang lagi di mobil lain yang kelihatan dari mobil saya lagi baca buku. Kenapa? Santai. Karena dia disetir, supir. Sahabat-sahabat semuanya, ada orang yang nyanyi itu sambil gitu. Kelihatan dia berbeda. Ada orang yang mungkin di mobil yang tidak bisa saya lihat, ada orang yang lagi mendengarkan khotbah pendeta. Mungkin ada orang yang lagi mendengarkan hafalan Quran dan dia stop, lantas dia ulangi, dia dengarkan lagi, lantas ulangi. Saya orang Bandung ketemu macet seminggu sekali. Bapak-bapak yang orang Jakarta ketemu macet setiap hari. Pergi berapa jam Pak macetnya? 4 jam. Pulang berapa jam? 2 jam macetnya. Sahabat-sahabat semuanya, macetnya sama? Sama. Kalau 10 tahun kemudian jutaan orang Jakarta ini dikasih macet yang sama, hasilnya sama nggak dari macet tersebut? Tidak. Orang yang pakai taksi 10 tahun, 10 tahun kemudian apa yang terjadi? Orang
Orang yang berjanji nyanyi terus 10 tahun kemudian jadi penyanyi. Teman-teman, orang yang baca buku setiap hari 2 jam pergi 2 jam pulang 10 tahun kemudian. Sahabat-sahabat semuanya, orang yang mendengarkan khotbah pendetanya 2 jam pergi 2 jam pulang. Teologinya luar biasa. Orang yang menghafalkan Quran gara-gara macet 2 jam pergi 2 jam pulang 10 tahun kemudian jadi hafiz. Gara-gara apa? Kejadiannya sama, hasilnya beda, tergantung respon. Teman-teman semuanya dari pagi sampai sore hari ini ada di sini, betul? 100 orang dapat materi yang sama dari 6 orang yang hebat. Amin? Apakah hasilnya sama? Tergantung apa? Tepuk tangan dulu. Mulai hari ini siapa yang pengen merespon dari apa yang didapatkan dari 6 orang pembicara dan mulai merespon dengan respon yang baik? Ayo mengatakan dengan saya. Apakah respon baik aja cukup? Kenapa? Karena kalau responnya expected, dapatnya expected. Ya, teman-teman semuanya, that's the first principle yang harus kita punya. Yang kedua, sahabat-sahabat semuanya, siapa di antara Anda yang pengen karirnya makin lama makin naik? Sosialnya makin lama makin hebat, keluarganya makin lama makin luar biasa, dan secara finansial dikejar-kejar rezeki. Mau? Mau. Teman-teman, prinsip yang kedua adalah responsibility create responsibility. Nawan kenapa? Apa? Gitu, responsibility, ulang ya. Create responsibility. Pengen karirnya naik? Apa yang harus kita lakukan? Asik. Teman-teman, responsibility artinya kemampuan merespon. Kalau udah dikawinin, lahir satu anak. Judulnya responsibility. Judulnya udah tanggung jawab. Udah nggak ada hubungannya. Sekarang saya tanya, siapa yang pengen kualitas kehidupannya makin lama makin luar biasa? Siapa yang pengen tanggung jawabnya makin lama makin besar? Kualitas pengen besar, tapi tanggung jawab nggak bisa. Teman-teman, responsibility ini adalah indikator kualitas kehidupan kita makin lama makin besar. So, kalau kita pengen kualitas kehidupan kita makin lama makin dahsyat, apa yang harus kita naikkan? Yang bawah apa yang atas? Teman-teman, jangan ribut ya. Responsibility itu enggak, responsibility. Teman-teman, yang harus kita naikkan adalah yang atas. Kemampuan respon kita. Karena kalau kita mampu merespon dengan bagus, insya Allah tanggung jawabnya juga makin lama makin bagus. Rasulullah disebutkan sebagai seorang yang al-amin karena Rasulullah punya respon yang luar biasa. Maka amanahnya kita, siapa yang ingin ikut seperti Mas Dwi Ishak menjadi parenting yang punya fitrah yang luar biasa? Mau? Syarat gampangnya, change your response, change your class. Siapa yang pengen punya unlimited energy seperti yang diceritakan oleh Mas Ihsan? Change your response, change your class. Sip? Siapa yang pengen jadi guru yang luar biasa? Kuncinya apa? Change your response, change your class. Teman-teman, that's why namanya the mother of training. Oke, ya. So, teman-teman semuanya, kita sebelum kita masuk ke hari gimana caranya, kita akan bermain game dulu, boleh? Dan game ini akan super duper cepat, luar biasa. Teman-teman saya minta berdiri, kita akan bermain game. Alhamdulillah kalau sudah kenal, tapi kalau belum kenal mari kita kenalan. Teman-teman semuanya buat satu lingkaran yang jumlah yang tidak terlalu besar, tapi semuanya ikut terlibat. Kami akan bagi-bagikan angpau dulu, oke? Oke, silakan. Mas Dwi, Bang Wirzal ikutan semuanya. Ikutan semuanya, bagi-bagi uangnya. Kalau bisa saling bisa menatap di satu barisan saja. Satu orang dapat satu. Pura-pura. Asu ini ditangkap habis ini. Mas, boleh kalau dibagikan buat kiri kanan. Oke. Kalau dibagikan buat kiri kanan ini lebih dari satu. Oke, terima kasih. Sudah? Ibu, Bapak jangan membuat kelompok-kelompok kecil karena kita ingin bersatu sekarang. Kita ingin berpikir tentang kita, bukan tentang siapa saya. Oke, tapi berpikir tentang kita. Ke kita.
Saling melihat, Pak. Buat kelompoknya besar saja. Bersama. Yes. Satu kelompok besar ya. Halo. Sip. Teman-teman sekarang uang-uangnya mau disobekkan. Disobek. Sesuai dengan nominalnya. Supaya bisa ditukar. Makanya harus disobek. Aduh, nyobeknya pelan-pelan bener kayak beneran. Iya, penuh dengan perasaan. Ini kalau Bapak dari Bank Mandiri itu dirapihin dulu. Luar biasa. Responnya keren, Pak. Makanya kaya, amin. Teman-teman semuanya sudah pegang uangnya? Sudah disobekkan? Sekarang tolong Anda pegang yang 1.000-nya dulu. Terus yang 10 dan 50 ribunya Anda simpan dulu di saku Anda. Sekarang, sahabat-sahabat semuanya, saya ingin membuat kita punya moment of appreciation, ya, momen mengapresiasi orang lain. Kalau kita bisa berada di dalam momen kita hadir di dalam momen kita syukuri, kata Bang Bayhaki tadi. Kita syukuri, kita terima, lantas kita optimis di momen kita. Semakin kita bisa hadir di momen kita, momentum kehidupan kita akan terjadi. Amin. Sekarang kita akan buat momen itu kita nikmati banget. Yang 1.000-nya Anda simpan, Anda pegang seperti ini. Anda hampiri orang yang pernah merespon Anda dengan baik. Oke? Dan jangan cuma ngasih terus saya ikut, Bang. Bang, makasih udah dibantuin ya. Assalamualaikum. Gak kayak gitu, teman-teman semuanya. Tapi diceritakan. Ikuti apa kata Mas Talai tadi. Matanya harus sedih. Sama-sama. Bang Mirza, thank you banget udah ngajarin saya, udah mendudukan kepala saya dengan dudukan yang jauh lebih banyak. Kasih support. Nah, di habisnya dari mulai kita sama-sama di rumah dan persiapan sampai saya launching. Thank you. Salami. Ibu. Kayak gitu. Cari orang yang menurut Anda pernah merespon Anda dengan baik. Sip? Lupa kali saya nggak kenal sama orang-orang di sini. Mungkin ada orang yang nyambut Anda tadi. Silakan diisi dulu. Itu kan respon bener. Atau Pak, ini makanan. Oke, putuskan kepada siapa. Anda hanya bisa ngasih sama satu orang, sahabat-sahabat, dan bukan cuma ngasih, tapi juga diapresiasi. Boleh? Boleh. Oke. 3, take your moment. 2, 1. Diceritakan alasannya kenapa kasih uang ini sama orang. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ke tempat yang berdiri maksudnya, maaf. Teman-teman, halo. Waktu saya sudah habis, tapi saya minta tambahan waktu, boleh? 3 jam aja lagi, siap? Oke, teman-teman semuanya, sekarang saya tanya, siapa yang merasa kaget dapat uang 1.000 dari orang yang dikenalnya atau tidak dikenal? Siapa yang kaget dapat uang 1.000? Anda mungkin udah lupa responnya kayak gimana tadi, betul Pak? Betul Bu? Tapi orang yang direspon sama Anda bisa jadi momennya cuma sebentar, tapi ingatnya seumur hidup. That's the point of service. Sip? Teman-teman semuanya, gak siap? Siapa yang gak siap? Orang yang merespon dengan gak siap, itu gak siap. Sip?
Teman-teman semuanya sekarang 10.000-nya dikeluarkan. Ini value-nya lebih tinggi dibanding 1.000. Jadi saya minta sekarang bukan cuma merespon dengan baik, tapi teman-teman semuanya sudah pernah berbuat baik kepada Anda, sudah pernah berjasa kepada Anda. Berjasa, apapun itu. Kang Ari gak ada teman, baru sebentar cari orang. Yang mana ya dia? Teman-teman semuanya, dan tolong apresiasi. Kang, terima kasih dari tadi sudah respon yang luar biasa, memperhatikan. Pandangan akan sama saya buat energi yang luar biasa buat saya. Teman-teman semuanya, dan memberikannya jangan pakai satu tangan yang ini, memberikannya pakai dua tangan. Kalau Anda sempat ke Changi Airport, sahabat-sahabat semuanya, orang Changi nggak pernah ngasih kayak gini. Orang Changi membeli apapun Anda, sampai Anda ngasih sesuatu sama orang toiletnya, orang toiletnya ngasih pasti ke Anda kayak gini. Ya, itu adalah respect. Sip? Putuskan kepada siapa Anda yang memberikan uang-uangan ini. Kang Hari boleh nggak sama orang yang sama? Boleh. Sama uang yang tadi Anda berikan 1.000 ini. 3, 2, 1. Silakan. Terima kasih Bapak telah memberi semangat kepada hidup saya agar sukses. Terima kasih. Bos, ya, terima kasih. Suruh lakukan. Kalau cuma ada berapa Baik, silakan kembali ke tempat berdiri masing-masing. Ma, udah ada kenalan ini. Bapak tinggal di mana? Anaknya berapa? Ya. That's beautiful, ya. Sahabat-sahabat, itulah kenapa Allah bilang selalu nanti memperpanjang rezeki. Baik, teman-teman semuanya, siapa yang kaget dapat uang 10.000 dari temannya? Pak, Anda udah lupa, Ibu Anda udah lupa respon apa yang Anda berikan. Tapi teman Anda mengingat sebagai orang yang pernah berjasa kepada Anda. Terima kasih sudah merespon orang tersebut dengan hebat. Karena Anda yang merespon dan dapat uang 10.000 itu sudah dianggap berjasa. Masya Allah. Oke. Sip, sudah semua? Sekarang keluarin yang 50.000-nya. Ini uang yang terakhir yang kita punya. Ya, uang yang terakhir yang kita punya. Teman-teman semuanya, uang-uangan ini diberikan kepada orang yang menurut Anda sudah merespon Anda dengan luar biasa. Dia ngasih responnya nggak seketika, nggak sekali-kali, tapi selalu memberikan respon yang terbaik. Mendengarkan dengan pendengaran yang hebat. Not only hear, but listen. Bukan cuma mendengar, tapi memperhatikan Anda. Teman-teman semuanya, orang ini adalah orang yang sudah mengangkat Anda. Orang ini adalah orang yang sudah berjasa dalam hidup Anda. Tolong cari orang sekeliling sini. Sahabat-sahabat semuanya, tolong berikan uang-uang ini. Dan sebelum diberikan, bentar Pak. Sebelum diberikan, teman-teman semuanya, sebelum diberikan, tolong apresiasi. Kenapa Anda menganggap orang tersebut jadi orang yang paling berjasa dalam hidup Anda? 3, 2, 1, silakan.
Yang belum punya kesempatan nanti boleh dilanjutkan setelah ini. Oke. Tapi belum selesai dari saya ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Alhamdulillah. Teman-teman, siapa yang kaget dapat uang 50.000 dari temannya? Kenapa jadi Anda yang terpilih? Kenapa jadi Anda yang terpilih? Halo? Karena ada pilihan lain? Enggak. No, that's not the reason. Because you have response. Dia yang bagus. Betul? Yes. Halo? Sekarang siapa yang uangnya jadi banyak? Banyak Mir. Siapa yang uangnya banyak? Ayo mana keluarin uangnya? Oke, ada yang uangnya habis? Nggak jadi masalah. Yang uangnya banyak, jadi lebih dari modalnya. 61.000 tadi dikasih modal. Ada? Yang lebih dari modalnya? Alhamdulillah. Yang lebih 100.000 dari 100.000? Ada? Ada, alhamdulillah. Oh, kan sudah juga. Teman-teman semuanya yang punya uang lebih dari 100.000 tolong berdiri. Tolong mohon berdiri. Oke. Pertanyaan saya adalah, setujukah Anda beliau yang berdiri ini adalah beliau yang memiliki respon yang sangat luar biasa? Itu apa setuju banget? Sahabat-sahabat semuanya, dua orang yang barusan berdiri itu adalah dua orang yang memiliki kualitas komunikasi yang dahsyat. Kenapa? Karena mereka sangat mengaplikasikan kemampuan mereka untuk mendengarkan, untuk melatih, untuk membuat orang-orang di sekelilingnya jadi jauh lebih hebat di sana panggung bersama dengan mereka. Jadi, teman-teman semuanya, training saya adalah mengajarkan gimana kita ngerespon dengan baik. Penting apa penting banget? Penting banget. Sedikit aja sebelum kita pulang bersama, boleh? Teman-teman semuanya, cara ngerespon itu, cara membuat respon itu ada dua. Hanya dua. Yang pertama, teman-teman semuanya, adalah take and off. Apa katanya? Take and off. Ambil waktu diam. Yang kedua, sahabat-sahabat semuanya, delivering. Kita berlatih untuk mendeliver respon kita secara wow. Gak cuma standar, expected. Kita harus ngasih respon yang surprising. Sahabat-sahabat semuanya, tadi pagi saya naik Singapore Airlines. Saya tahu di sebelah saya ini ada orang bapak-bapak yang sakit, suami istri habis pulang umroh, suaminya sakit, istrinya agak kebingungan. Dibantu sama stewardnya dengan luar biasa. Dikasih kompres, padahal nggak minta istrinya, ngeliat istrinya kebingungan, stewardnya lihat, dikasih kompres. Teman-teman semuanya, setelah bapaknya tidur, melihat lagi stewardess itu entertainment on flight-nya nggak jalan. Teman-teman semuanya, terus dia bilang, what happened? What can I do for you? Ini nggak jalan. Sahabat-sahabat semuanya, terus dia benerin, terus jadi nyala, terus dia recovery itu servisnya. Dia datang lagi, terus dia bilang, madam, excuse me, we have gift for you. Tolong diisi, ini ceknya sekian. Tolong pilih hadiahnya mau yang mana. Sekurang seuang yang kita berikan. Dalam hati saya, wow. That's why, karena dia ngasih wow service, karena dia kasih wow response. That's why Singapore Airlines jadi maskapai terbaik dunia. Sekarang mari kita naikkan diri kita. Sip? Teman-teman semuanya, take and off itu maksudnya apa? Take and off itu maksudnya latihan diam. Saya dapat belajar dari Bang Wirzal. Beliau banyak belajar luar biasa. Bang Wirzal ini, teman-teman, orang pintar, dukun, selalu ngasih obat nomor 17 ya. Teman-teman semuanya, beliau bercerita sama saya, latihan diam. Latihan diam itu maksudnya gimana Bang Wirzal? Harus diam. Antonio Dio Martin bercerita tentang 6 second silence. Kalau ada apa-apa, jangan dulu langsung direspon, karena itu jadi reaktif. Diam dulu, 6 detik aja. Dan beliau juga belajar di SC Kuadrat, sahabat-sahabat semuanya. Ternyata Rasulullah ketika marah, diam dulu. Rasulullah bilang, diam. Dan itu kurang lebih durasinya juga 6 detik. Masya Allah. Teman-teman semuanya, take and off itu kita mengambil jeda sebentar. Tidak langsung hasil respon yang seketika, tapi ngambil jeda dulu.
Setelah itu self talk dan assess value kita. Aduh, Kang Hari, value itu apa? Gimana saya mencarinya? Ikuti trainingnya Bang Mirza. Coba dulu Bang Mirza. Kalau udah ikutan trainingnya Bang Mirza, baru ikutan training saya. Sama. Itu bukan gaya ya maksudnya. Sahabat-sahabat, mendengarkan dulu baru bertanya. Karena selalu saya diajarin sama Kang Surya, powerful question itu kalau kita mendengarkan baru kita powerful question. So, teman-teman semuanya, take a off. Itu karenanya kenapa buku saya pertama nanti judulnya kebalikan dari bukunya Pak Jamin. Pak Jamin judul bukunya on, saya judul bukunya off. Sama sih. Ada yang mau pesan? Ada? Oke, yang mau pesan boleh order dan beli enggak? Oke, doakan saya semoga segera inshot dan menyelesaikan buku ini ya. Kita terus saja. Teman-teman semuanya, itu yang pertama, take a off. Yang kedua, delivering one response. Response ini ada dua, teman-teman semuanya. Ada respon yang seketika, namanya immediate response. Ada yang namanya follow up response. Kata Imam Ghazali, respon itu sesuatu yang kita dunarain wala fikrin, nggak dipikir, nggak ditimbang, masak-masak keluar begitu aja. Itu respons. Dan respon itu menunjukkan karakter. Teman-teman, respon yang seketika namanya immediate response. Supaya kita bisa mengelola immediate response, take an off. Balik lagi ke yang pertama. Tapi kalau immediate response aja, take an off, dimarahin, diam. Besoknya jijik terus. Understand? No action. Diam aja terus. Nggak akan naik juga. Follow, minta maaf, komunikasikan, berikan recovery. Communication recovery, service recovery, apapun. Teman-teman, dan setelah itu kasih sesuatu yang mengejutkan. Dan kasihnya jangan cuma satu kali, kasihnya berulang-ulang. Teman-teman semuanya, ngomong-ngomong tentang responsibility. Kalau kita memiliki responsibility yang baik, atasan kita nggak lihat, don't worry. Karena yang maha atas maha melihat. Dan menyimpan respon kita jadi tabungan energi yang luar biasa. Sip? So, teman-teman semuanya, respon bisa besar, respon bisa kecil. Tapi selama respon yang kecil itu kita iringi dengan cinta yang besar, insya Allah impact-nya juga akan luar biasa besar. Terima kasih buat satu hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dan sama-sama naik kelas kita sehari. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.